dikaji. Ini menurut pengakuan daripada tersangka ini adalah sisa daripada penggunaan atau pembelian sebelumnya itu. Dan kemudian dari beberapa handphone kemudian yang kita sita, kemudian ada juga narkotika dan sabu yang kita amankan ini. Ya memang benar itu. Setelah kita tersangka kita bawa ke Polda Metro, kita lakukan pemeriksaan. Dari tersangka NN memang sudah pernah menggunakan narkotika. Nah, zaman itu ekstasi itu sekitar 20-an tahun yang lalu ya. Karena dia ada di Solo, kemudian dia ada main suatu kegiatan lawak kegiatan itu, dan dia terpengaruh dengan lingkungannya. Karena menggunakan ekstasi, akhirnya dia udah mulai mencoba menggunakan ekstasi. Gitu. Terus kemudian off, tidak menggunakan lagi, dan akhir-akhirnya mulai Maret ini ya, tersangka NN ini mulai lagi menghubungi HD untuk mencarikan barang ya untuk digunakan. Kenapa dia mencari barang digunakan? Gitu. Karena menurut keterangan daripada tersangka NN adalah karena tuntutan pekerjaan. Artinya dengan kondisi, dengan umur, ya, akhirnya dia menggunakan narkotika jenis sabu ini untuk. Baik rekan-rekan, selamat siang. Jadi ada beberapa tambahan yang Ya, pemirsa masih bersama kami dan masih membahas terkait narkoba yang menjerat para artis, dan sudah bergabung juga bersama kami. Ini Bapak Polo, selaku komedian. Jangan dipanggil Bapak dong. Pesannya udah tuir banget. Mas Polo kalau gitu. Selamat datang Pak, selamat siang, selamat datang. Terima kasih, selamat siang. Tadi kita sudah berbincang ini terkait tentang narkoba dan juga para artis yang memang sangat dekat ini menjadi korban. Nah, kalau dari pengalaman Mas Polo sendiri begitu, sejauh ini narkoba dan artis sangat dekat dan sangat rentan dikait-kaitkan, itu seperti apa? Ini kan sebetulnya karena artis aja kan, sehingga menjadi dieksplor yang berlebihan. Padahal kan banyak pengguna lain yang ketangkep. Ya kebetulan aja kita ini dianugerahi menjadi pekerja seni, atau orang biasa menyebutnya seniman atau artis. Lah ya, memang secara umum harusnya kita itu menjadi bagian dari sebuah percontohan yang positif. Tapi kan yang namanya musibah itu kan tidak mengenal siapapun. Baik. Ya kan? Bisa artis, bisa pejabat, ya kan? Bisa anggota dewan, bisa macam-macam lah pokoknya ya. Gitu. Intinya seperti itu. Baik, jadi sebenarnya bisa semua juga bisa kena. Semua terkena itu. Baik, tadi sebelum jeda saya sempat berbincang dengan Pak Anang bahwa memang ada beberapa faktor-faktor yang kemudian membuat nantinya menjadi artis dan juga narkoba itu sangat dekat. Nah, kalau misalkan dari penggunanya sendiri begitu, saya ke Pak Anan, apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh pengguna ketika melakukan, menurut pantauan Pak Anan? Ya, kalau narkotika itu perasaannya karena itu dampak aja, ya kan? Aja, bisa halusinogen, bisa stimulan, bisa juga depresan. Nah, kalau saya lihat Nunung ini menggunakan narkotika jenis yang stimulan, artinya bisa menyemangati dirinya sendiri. Jadi dia bisa semangat karena tapi ini tidak durasi panjang. Itu yang harus dipahami. Suatu saat fisiknya akan menurun. Nah, Nunung ini memang 20 tahun yang lalu, ya kan? Pertama kali menggunakan, habis itu dia stop, sembuh. Ya kan? Nah, kemudian relapse lagi 6 bulan yang lalu. Nah, ini yang perlu direhabilitasi lagi. Nunung ini salah secara hukum, nggak ada benernya, dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sampai pengadilan. Cuman, ya kan? Undang-undang itu tidak membolehkan untuk ditahan atau dihukum penjara. Bolehnya ditempatkan di lembaga rehabilitasi atau dihukum rehabilitasi. Itu undang-undang bersifat wajib.
Dan itu kewajiban masyarakat, kewajiban penegak hukum. Makanya penegakan hukum terhadap penyalahguna itu bersifat rehabilitatif. Jadi memang harus rehabilitatif. Jadi itu kewajiban. Penyidik harus kewajiban menempatkan ke lembaga rehabilitasi selama proses penyidikan. Kemudian jaksa harus ditempatkan di lembaga rehabilitasi selama proses penuntutan. Hakim juga menempatkan ke lembaga rehabilitasi selama proses pengadilan. Baik. Nah, keputusannya itu salah, hukumannya rehabilitasi. Kalau tidak salah, hakim harus mengambil langkah untuk merehabilitasi. Rehabilitasi Nah, yang iya, mengambil semacam matrigel gitu ya. Baik. Jadi ini harus, karena memang ini kewajiban penegak hukum. baik. Mas Paul, apakah memang yang disebutkan oleh Pak Anang ketika menggunakan itu, adakah efek stimulan, halusinasi dan sebagainya? Dan itu berapa lama? Apakah itu mempengaruhi ketika Anda bekerja begitu? Ya, ini kan sebetulnya karena kurang pahamnya kita ya tentang narkoba dan yang terkaitnya itu dengan profesi ya. Tapi kan tadi sudah dijelaskan ahlinya oleh Pak Anang. Jadi itu sifatnya sementara. Ya kalau nanti sudah mulai, bahasanya pengguna atau pemakai dulu itu kalau sudah mulai ngedrop, ya kan? Ini ya pakai lagi. Lah kalau ini terus menerus, yang terjadi ya mungkin Pak Anang juga nanti akan bisa menjelaskan. Tapi yang pasti kalau ada orang yang mengatasnamakan menggunakan narkoba itu untuk stamina, untuk PD, itu saya percaya bahwa itu adalah propaganda bandar. Ya kan? Iya, propaganda sindikat narkoba, karena kalau nggak begitu orang nggak tertarik. Lah, yang kebetulan beraktivitas yang sama itu artis, sehingga karena minim atau sedikitnya pemahaman yang dimiliki, dia kepengen tahu. Kalau sudah kepengen tahu, pengen nyoba. Kalau sudah nyoba, menikmati. Kalau sudah menikmati, kecanduan. Atau yang terakhir Terus-menerus ya? Iya, tangkap polisi. Berarti itu tidak benar begitu ya, ketika ada yang bilang kalau kita menggunakan narkoba itu menjadi lebih pede begitu, menjadi lebih nggak demam panggung ketika kita sedang menghadapi pekerjaan, otomatisnya ketika kita bekerja di dunia hiburan begitu. Siap, ya itulah Mbak. Nah, tapi kan karena itu propagandanya pinter, ya kan? Para sindikat atau para bandari pinter menyampaikan, sehingga dengan kondisi para pekerja seni ini udah capek, ya kan? Terus sementara dia harus dituntut tanggung jawab pekerjaannya itu mungkin pagi ketemu pagi. Alternatif yang dia ambil ya yang paling dekat aja. Akhirnya ya itu tadi. Begitu. Baik, saya ke Pak Anang lagi nih. Pak Anang, ketika tadi disebutkan bahwa pemirsa juga ingin tahu bahwa pengguna atau korban dan bandar itu dua hal yang berbeda, begitu kan? Berbeda. Bagaimana ketika dia begitu, pemirsa juga ingin tahu, ketika dia menjadi pengguna, dia mencoba berperan lain menjadi bandar dengan alasan bahwa dia bisa mendapatkan barang itu lebih ekonomis, lebih murah dan lebih gampang mungkin, dan dia lebih bisa mengatur sendiri karena dia yang menjual begitu. Itu seperti apa, Pak? Ya, ini contohnya Nunung misalnya ya. Nah, Nunung ini perannya sekarang ini yang ketahuan kan penyalahguna. Baik. Secara sosiologis dia bisa berperan sebagai pengedar kalau ya kan dia mendapatkan keuntungan, artinya dijual untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau itu terjadi bisa dibuktikan oleh penyidik, maka Nunung ini penyalahguna merangkap pengedar. Itu kalau ditahan sah. Baik. Tapi kalau penyalahguna saja, itu kalau ditahan itu bertentangan dengan tujuan undang-undang. Karena tujuan undang-undangnya menjamin penyalahguna dan pecandu direhabilitasi. Ini jadi ini yang harus dipahami. Dan ini tidak ada sekolahnya, Mbak. Di sekolah hukum, di S1, S2 dan S3 itu tidak ada silabus mempelajari undang-undang narkotika. Seandainya ada, itu hanya kulitnya saja. Kulitnya saja. Iya, tidak mendalam karena sulit mempelajari undang-undang narkotika. Gitu. Baik, Pak Anan, Mas Polo, saya harus jeda dulu sejenak, pemirsa. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.